Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di komoditi untuk siang hari ini, guys. Teman-teman, kali ini bicara tentang XAU USD. Time frame-nya kita pakai adalah M15. Oke, kita lihat dulu di M15 ini. Secara technically, kita melihat adanya hanya satu area. Dia masuk di minor inducement. Oke, dia masuk di minor inducement di atas. Price ini 3312 masuk di situ. Terus saya lebih expected untuk kembali low, masih akan melanjutkan penurunan. Jadi selama masih cuman ini selama dia belum ada COC untuk pair ini, saya masih akan ekspektasi tinggi tetap akan dalam fase downtrend, masih akan terus lanjut itu. Bisa jadi salah, analisa saya mungkin bisa jadi salah karena memang di sini kalau kita melihat secara technically fase fair value gapnya itu dia cukup jauh di 3260. Jadi sepertinya untuk bisa continue low ke harga 3260 ini kayaknya sih terlalu impossible lah, kayak bilang gitu ya. Cuman ya kita juga ndak tahu lagi, memang seperti itu ekspektasinya. Harga saya lebih cenderung untuk masih mempertahankan opsi selling di sini. Mungkin di beberapa analis sudah banyak yang melakukan satu sudah banyak yang melakukan satu analisa bahwa pair ini akan segera naik gitu ya, mungkin sudah di area pantulan ya. Saya lebih cenderung untuk seperti ini fasenya ya, akan ke FPG ini. Saya tidak tahu apakah akan di break atau tidak, tapi yang jelas bahwa ini adalah fase yang menurut analisaku masih bisa dimainkan gitu. Oke, masih bisa dimainkan. Yang pertama, alasan singkatnya sih sebetulnya juga karena ini dia punya FPG ya, di area ini dia ada FPG di situ yang masih fresh, masih solid ya, belum di break oleh price. Terus di sini memang ada FPG juga, tapi saat ini price lagi mencoba untuk bisa ngebreak FPG-nya. Nah, di area-area inilah yang menjadi alasan kenapa saya lebih cenderung untuk melakukan masih dalam opsi selling gitu. Yang terdekat adalah fase FPG-nya, dia ada di sini juga, masih dia belum di break ya, di kisaran 3321 dia harus di break untuk bisa menampilkan satu COC itu. Selama masih belum ada opsi break untuk FPG, maka opsi selling masih akan menjadi satu pertimbangan yang menurutku sih masih cukup relevan lah gitu. Oke. Ini area yang pantas gitu ya. Terus teman-teman, kita lihat di GBP JPY ya, sebentar, GBP JPY. Oke, CMC market atau apalah terserah. Oke, ini M15 di GBP JPY ya. Di TF ini saya sudah mencoba melakukan opsi bertanya kepada ChatGPT tentang ini mau kemana kira-kira. Jawabannya kayak gini. Oke, kecil banget ya, tampilannya kecil banget ya. Ntar
Saya berikan analisa, saya berikan chartnya ke ChatGPT tentang analisa ini. Ini analisa yang saya punya di M15, analisa chart ini. Kemudian dia menjawab tentang ini kekurangan keterangan umum. Pasangannya adalah GBP JPY, time frame-nya 15 menit ya, 19575. Nah, seperti ini. Dia sudah jelas sekali untuk fase penjelasannya, dia cukup ini ya, cukup komplit itu. Nah, ini yang terakhir, ini rekomendasi, ini memang bukan nasihat keuangan ya, tapi ini adalah rekomendasinya adalah buy apabila retest di FPG bawah jika struktur masih mendukung untuk tren naik, dan sell jika terjadi bounce turun dan COC valid dengan volume besar. Nah, ini dia, berarti ada dua area. Terjadi COC nanti kita sell, tapi selama belum ada COC maka masih akan buy atau retest struktur bawah. Oke, kita lihat di chartnya. Nah, ini adalah chartnya ya kan. Berarti kalau tadi buy selama masih retest di bawah, maka ada potensi seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya. Ini adalah potensi GBP JPY. Secara time frame saya melihat di M15 berdasarkan apa yang telah dianalisakan oleh ChatGPT kan gitu. Maka FPG, area fair value gap-nya ini nanti akan jadi area untuk bisa di sini nanti akan bisa menjadi area untuk pantulan kita punya buy, sehingga memang saya punya buy limit di area itu 19555 ya. 19555 adalah area buy limitnya. Sudah saya siapkan buy limit di area ini 19555 antara inilah ya, biar nggak terlalu, memang nggak terlalu. Cuma kalau dia nanti break, memang benar-benar break di FPG-nya, di break, kemudian ada BOS atau break of structure atau BOS, maka mau nggak mau kita harus selling gitu, harus selling. Otomatis saya punya lock posisi ya kan, lock posisi, ada selling, ada buying gitu. Karena memang di awal memang saya ekspektasinya memang masih buy karena memang masih trend, jadi sehingga di FPG inilah akan jadi area pantulan. Artinya area pantulan ini bisa jadi FPG ini tidak di touch atau disentuh oleh price, tapi mungkin sedikit ke atasnya, sehingga kemudian price akan going up kan gitu. Nah, ini analisa yang memang berdasarkan apa yang FPG sampaikan gitu, yang berdasarkan apa yang ChatGPT sampaikan, seperti itu analisanya. Jadi enaknya gitu. Memang masalahnya di sini kita tidak menampilkan, tadi kan saya tidak menampilkan SMC ya. Saya ada gambar SMC semua saya tampilkan di situ. Berbeda apabila nanti kita coba pakai tanpa ini tanpa, jadi istilahnya blank chart ya, hanya berupa candlestick saja. Kira-kira jawabannya apa kan gitu. Nanti akan kita coba seperti itu. Kira-kira jawabannya dengan sistem dengan blank chart itu naik turunnya di mana, kayak sepertinya kayak gitu. Ya, nanti kita coba seperti itu. Tapi sementara dengan SMC ini ya, kita masih punya ada satu alat pendukung lah gitu. Untuk awal minggu memang masih dalam posisi flat ya, ada COC, COC-nya ini sudah 3 kali ya, COC sell, COC buy, baru COC sell lagi. Ya memang belum ada penguat, baru 2 area saja gitu. Pemantiknya sepertinya ini bukan FPG, tapi sepertinya ini adalah order block gitu loh. Order block itu memang bisa di break, kadang juga lebih sering di break di order block. Sehingga di sini kita perlu cari pemantiknya apa? Pemantiknya nanti FPG-nya belum ada, sehingga masih
Itu alasan kenapa, karena EPG-nya belum ada ya kita belum bisa untuk bisa selling gitu, walaupun sudah ada COC sell. Itu setidaknya memang rata-rata itu sebelum terjadi COC itu biasanya sudah terjadi EPG ya. Ini pemantiknya sudah ada, istilahnya koreknya sudah ada, baru kita siapkan bensinnya, bahan bakarnya, untuk kemudian kita ledakkan dengan nanti akan melewati jalur di BOS-nya sebagai arah tujuannya adalah di BOS. Itu. Sementara masih belum ada itu, kita masih melihat fasenya masih sementara masih seperti ini, sehingga kita saat ini ya kita manfaatkan teknologi lah apa yang ada gitu dengan ChatGPT gitu. Walaupun nggak tahu nanti apa salah atau benar, yang setidaknya kita akan tahu di mana area buy dan sellingnya. Dengan begitu teman-teman, kita tidak perlu cari yang namanya kalau orang kuliah itu sarjana lah ya. Kita cari pangkat yang namanya sarjana lah kalau anak-anak kuliah itu, ya kan? Itu ada titel sarjana. Kalau sudah ada ChatGPT, sudah ada DeepSeek, sudah ada yang lain-lain, itu kita tidak perlu seperti itu ya, mencari titel sebagai seorang ahli atau strategis, technically strategis mungkin ya, kita tidak perlu, kita tinggal tanya, masukkan chart, nanti mereka yang jawab, ChatGPT-nya yang jawab, gitu aja cukup lah gitu ya. Kapasitas baik dan benar itu saya yakin 50-50, artinya ketika chart ini dianalisa oleh ChatGPT ya kan, oleh ChatGPT, maka mereka kan, ChatGPT kan juga memberikan dua alternatif seperti yang saya sampaikan tadi, baik ketika masih berada di atas FPG, retest FPG, tadi kan jawabannya kan gitu, kemudian sell ketika ada BOS atau strong COC ya. Ini ada COC tapi belum strong karena belum ada FPG ya kan, EPG-nya baru EPG buy, yang ada ini EPG buy bukan EPG sell. Itu dengan volume yang besar baru nanti kita bisa selling, terutama ada BOS, tapi kan tidak ada gitu loh. Jadi memang 50-50 gitu. Analisa yang diberikan oleh ChatGPT 50-50, pasti ada analisa buy, juga pasti ada analisa sell-nya. Itu teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.